Salam Tuhan bersama kita. Salam damai Paskah. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Oktav Paskah. Dan hari ini kita semua bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, berkata, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Ia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dan mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?' Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, 'Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.' Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang dalam perjalanannya ke Emmaus. Sebelumnya kita tahu bahwa di makam Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan Yesus mengatakan supaya Ia pergi menyampaikan apa yang Ia lihat kepada murid-murid yang lain. Dan hari ini juga dua murid melihat apa yang sungguh menjadi harapan mereka untuk melihat kebangkitan itu sendiri dalam diri Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Namun ada sesuatu yang menarik, bahwa mata mereka terbuka ketika Yesus memecah-mecahkan roti, memberkati dan memberikannya kepada mereka. Dan mereka pun mengenal Yesus.
Sini apa yang mau kita garis bawahi? Dalam perayaan Paskah ada perjamuan malam terakhir. Itulah identitas Kristus. Identitas yang masih dijaga oleh gereja sampai saat ini, yang kita sebut dengan Ekaristi. Ekaristi merupakan puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Di dalam Ekaristi kita menerima kepenuhan kasih karunia Allah, kepenuhan sakramen Allah. Ini sangat luar biasa. Sehingga Ekaristi menjadi puncak kehidupan Kristiani. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah berfirman kepada kita, dan Allah membuat firman itu menjadi tubuh dan darahnya yang dibagi-bagikan kepada kita. Dan kita semua yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu menikmati betapa indahnya kasih Allah bagi hidup kita. Ia menerangi kita dengan kitab suci, lalu ia memberikan tubuh dan darahnya. Kita semua bersatu dalam satu keluarga iman. Saudara-saudari, yang saya mau tekankan di sini adalah semangat kebangkitan orang-orang Kristiani untuk mencintai Ekaristi. Inilah kebangkitan yang paling penting. Untuk mencintai Ekaristi, yang berarti bahwa pertama tidak malas ke gereja, tidak malas merayakan Ekaristi, dan tidak malas untuk menerima tubuh dan darah Kristus dengan hati yang layak, dengan jiwa yang pantas, dengan pikiran yang murni. Inilah yang paling penting. Ya. Walaupun di saat-saat seperti ini, pandemi, kita harus berjuang, kita harus berkorban untuk bagaimana cara kita supaya bisa hadir dalam perayaan Ekaristi. Jangan bermalas-malasan, jangan membuat alasan. Gereja selalu terbuka bagi kita. Kita harus punya niat yang baik, kita harus punya usaha supaya kita bisa hadir. Saudara-saudari, Ekaristi adalah satu perayaan yang indah bagi kita. Ini adalah satu ungkapan kasih Allah bagi kita. Ini adalah satu kenangan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Maka Yesus mengatakan ini, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Kalau orang bermalas-malasan mengambil bagian dalam Ekaristi, lalu dia mengatakan bahwa saya murid Tuhan, kenangan apa yang mau kau lakukan? Sedangkan Yesus memerintahkan dia, lakukanlah itu mengenangkan. Ya, hadir, mengambil bagian, bersekutu dengan gereja, bersekutu dengan umat Allah yang hadir. Mari kita bersukacita, mari kita menerima sabda Tuhan, mari kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Inilah kebangkitan. Makna kebangkitan, kita bangkit dari kehidupan lama kita, bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari keegoan kita, bangkit dari kepura-puraan kita, bangkit dari segala macam alasan-alasan yang kita buat sendiri. Saudara-saudari, mari berjuang, berkorban, dan mencintai Ekaristi. Semoga Tuhan Yesus hari ini menguduskan kita, memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.